Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2011050030030 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengauditan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Jawabannya, untuk yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Selanjutnya, risiko pengendalian atau control risk adalah risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, risiko deteksi atau detection risk adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Berikut gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Ringkasnya, lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah yang dapat diterima. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing. Jawabannya, hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab menurut hukum atau statutory duties. Yang keempat, tingkat keahlian atau level of expertise dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, tingkat kompleksitas pekerjaan. Yang keenam, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh, sistem pengendalian mutu. Dan yang kedelapan yaitu basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Selanjutnya, yang dimaksud dengan lowballing adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar
yang bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya soal nomor 3, mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia Publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Jawabannya, kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan. Standar mutu ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, dan pada instansi pemerintah. Untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud surat perikatan audit? Jawabannya yaitu, surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor.